Lantas mengapa Prabowo menyindir para pengkritik ini? Apakah kritikan yang muncul sudah keluar jalur sehingga menjurus ke penghasutan? Dalam penciptaan opini publik itu perspektif intelijen ya kita lihat bisa saja yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan ini bukan hal yang saya rasa bukan hal yang sembarangan ya. Beliau pasti sudah mendapatkan banyak masukan. Intelijen ini tidak bisa bekerja dalam asumsi atau dugaan. Jadi harus ada akumulasi nih indikator-indikator apa. Misalnya ada nggak sih pendanaan berulang kepada pihak-pihak yang memang narasinya hampir sama selama beberapa periode. Kemudian yang kedua adalah terlalu konsisten. Jadi konsisten, serempak, serentak, kemudian juga aktornya, akunnya saling terhubung. Bahkan sudah ada beberapa yang memang eh, diindikasikan ya ada transfer dana masuk dari rekam jejak PPATK dan tujuan-tujuan strategis, misalnya apakah ada delegitimasi kebijakan atau institusi negara yang ingin dijatuhkan citranya. Jadi indikator tadi yang pertama misalnya pendanaan berulang, konsistensi narasi, aktor akun yang saling terhubung, kemudian tujuan-tujuan strategis. 4 hal ini merupakan indikator bahwa opini atau cipta publik yang berpengaruh negatif ini memang ada yang mengorkestrasi. Setahun lebih memerintah, Prabowo sebenarnya berkali-kali menegaskan bila dirinya bukanlah sosok yang anti kritik. Bahkan Prabowo menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik konstruktif. Kritik dinilai penting sebagai sarana evaluasi kebijakan. Kalau kritik malah kita harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi, saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan. Kadang-kadang kita tidak suka dikritik, kita tidak suka dikoreksi, tapi sesungguhnya itu mengamankan. Ini cerita waktu saya masih aktif ya. Saya keluar dari ruangan mau ambil apel, nggak tahu saya sibuk atau apa, saya lupa pakai tanda pangkat. Lari anak buah saya, Pak, jangan keluar Pak, tanda pangkat Bapak tidak lengkap. Oh iya, jadi apa? Dia mengamankan saya. Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih. Gerak cepat Prabowo menjalankan amanat suara rakyat diakui memang mengusik sejumlah kepentingan. Prabowo menunjukkan komitmennya memberantas korupsi, berusaha sekuat tenaga mengembalikan uang negara yang telah dicuri tanpa pandang bulu. Kalau dibayar itu biasanya narasinya cenderung seragam, diksi, framing-framingnya identik, ada misalnya kelambatan, tidak hadir, atau seperti apa gitu ya. Kemudian ada pola waktu yang hampir sama pergerakannya, jadi dari mulai Indonesia Gelap, saya coba pelajari fenomena bendera One Piece ya, kemudian yang demo besar itu Mbak Yuli yang Agustus akhir ya, dan kemudian kemarin pada saat pemerintah dianggap tidak bisa menangani bencana dengan baik, ini polanya mengarah kepada cyber troops. Dalam konteks intelijen, pola kerja mereka biasanya emosi. Jadi yang dibangun pertama adalah framing emosional. Kemudian distribusi berlapis, buzzer, influencer. Kemudian akun-akun mikro, dan ini bisnisnya cukup besar Mbak Yulin dari berbagai negara. Jadi 1 tahun itu bisa sampai 15 miliar keuntungan bersihnya dari mulai ujaran-ujaran negatif, dan itu disukai begitu ya. Namun semestinya kritik itu bukanlah fitnah untuk menghasut dan memecah belah.